Halo warga, selamat berjumpa kembali di Podcast Mas, Podcast Kesehatan Masyarakat Kalijira. Tema hari ini, peran kader Posyandu dalam menangani stunting. Bersama narasumber kita hari ini Ibu Suminem sebagai SKD Desa Kalijira dan Mbak Ina sebagai kader Posyandu Kalijira. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan narasumber kita pada hari ini. Baik Bu Minem, bagaimana kondisi kesehatan masyarakat Kalijira? Kondisi kesehatan masyarakat di Kalijira beragam ya Mbak ya. Di usia reproduktif di sini banyak yang sudah menderita penyakit PM yang tidak menular, penyakit degeneratif yang sebagian besar itu menderita hipertensi dan diabetes. Gitu untuk sebentar bisa saya bicara. Untuk Mbak Ina, khusus untuk stunting menurut Mbak Ina bagaimana? Untuk stunting skala nasional ini tahun 2024 ini mengalami kenaikan guys secara nasional, dan di Desa Kalijira sendiri dari data bulan kemarin itu 17 dan bulan ini naik menjadi 18. Tersebar di beberapa posyandu di Desa Kalijira, dan yang paling tinggi itu di posyandu Bedorejo, seperti itu. Oke. Berapa jumlah balita stunting di Kalijira, Ibu Suminem? Betul seperti yang dikatakan kader Mbak Ina, ada kemarin bulan terakhir ada 17, tetapi ini kabar terbaru menjadi 18. Oke. Berarti sudah menurun ya Bu ya? Justru malah Naik. Iya. Oke. Bagaimana mengetahui pendataan balita stunting menurut Mbak Ina? Jadi untuk pendataan balita ini kita sebagai kader itu menjadi garda terdepan dalam pendataan, karena balita itu datang ke posyandu. Jadi kader itu menimbang, mengukur dari tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, kemudian mengukur berat badan. Nah, ketika ada anak yang berat badannya kurang, kan kita bisa lihat di buku KIA ya, itu akan masuk ke pendataan ke data bidan desa, dan di situ akan diolah bidan desa dan akan diketahui anak ini masuk stunting apa enggak. Jadi menjas anak ini stunting itu nggak bisa langsung ngomong lihat anak kok kecil kayak gitu terus ini stunting, enggak. Jadi ada ukurannya, dan Gitu ya. tidak semua orang bisa menentukan ya. Jadi hanya tenaga kesehatan yang bisa menentukan anak ini stunting. Jadi misalnya tetangga ada yang anakmu stunting gitu, jangan percaya dulu. harus dianalisa dengan Lebih benar. dahulu, Iya, iya. betul. Menurut Bu Minem, apa penyebab stunting itu sendiri? Stunting ya beragam ya Mbak ya. Stunting itu ya terutama selama ini kami kira karena memang dari pola asuh orang tua terhadap. Jadi dari bagaimana gaya hidup orang-orang sekarang, karena stunting itu muncul bukan semata-mata setelah dia lahir, bukan. Itu seharusnya bisa kita antisipasi sejak usia remaja. Terutama rematri. Rematri itu makanya dari puskesmas, dari dinas itu memberikan tablet FE atau yang biasa kita katakan pil cantik itu, paling enggak itu 1 minggu remaja putri itu diwajibkan minum itu 1 tablet. Agar apa? Agar dia terhindar anemi, karena kedepannya kalau dia itu sudah masuk usia nikah, kalau dia mengidap anemi termasuk nanti kalau dia hamil, anak yang dilahirkan nanti dikhawatirkan akan stunting. Seperti itu. Bagaimana latar belakang keluarga balita stunting itu sendiri menurut Mbak Ina? Khususnya di Kalijira itu sebenarnya beragam. Cuman kalau dari sudut pandang kebanyakan kalau stunting itu keluarganya itu tidak mampu, itu sebenarnya bukan. Jadi justru malah di pola asuh dan pola makan. Jadi kadang orang tua itu memberi makan anaknya itu asal mau, seperti itu, tidak memperhatikan
asupan gizinya, nutrisinya yang masuk ke anak itu terpenuhi apa belum. Kemudian yang kedua itu iklan susu formula. Nah, jadi iklan susu formula itu kan minum susu formula biar anak cerdas, biar anak. Padahal susu formula itu kan hanya minuman tambahan, bukan makanan pokok. Nutrisinya itu tidak bisa memenuhi keseluruhan kebutuhan anak. Jadi kadang itu ada orang tua yang bangga, anakku itu kalau minum susu formula 1 kilo 1 minggu udah habis. Padahal kan itu tidak memenuhi nutrisinya semua. Ya justru kadang orang tua yang pola pikirnya tidak pas seperti itu yang menyebabkan anak itu kekurangan nutrisi. Padahal nutrisi yang murah meriah itu kayak telur, terus lele kayak gitu, itu kan sangat bermanfaat untuk anak, bisa memenuhi nutrisi lah. Jadi lebih ke itu pola asuh dan kalau untuk ekonomi saya rasa tidak berpengaruh sedikit lah, kecil. Bagaimana kondisi kebanyakan balita stunting itu sendiri, Ibu Suminung? Kondisi balita stunting ya yang kebanyakan ya memang kurus ya Mbak ya. Bukan berarti yang kurus itu stunting loh ya, tapi kebanyakan memang kurus. Itu kebanyakan selama ini kebetulan saya kan juga mensuplai PMT lokal yang dari itu Dana Bengkyu itu. Dia itu memang makanya sudah mulai milih-milih Mbak. Jadi untuk stunting itu sebetulnya pertolongan pertama kan asupan pada protein, tetapi sementara anak-anak tersebut malah tidak sukanya selama ini yang kami mati sukanya malah makanan yang manis-manis. Jadi yang kandungan yang kayak ada ayam, telurnya itu dia tidak suka. Iya, seperti itu. Mungkin itu juga karena pola asuh dari awal Mbak, mungkin ya dari orang tuanya dulunya itu ya kurang bervariasi untuk memberi nutrisi makanan kepada balitanya, itu juga bisa. Mungkin kondisinya juga mungkin secara perkembangannya juga berbeda dengan anak yang normal ya. Jelas dia seharusnya udah bisa bicara atau tumbuh kembangnya terlambat ya. Bahkan itu kalau stunting itu kan juga mempengaruhi pertumbuhan otak juga Mbak itu. Ada yang kurus nggak apa-apa, stunting nggak apa-apa. Itu salah perkataan. Justru anak yang stunting itu nanti kedepannya akan menjadi beban orang tua karena dia sudah tumbuhnya sudah tidak optimal, sudah sakit-sakitan, IQ-nya mungkin juga kurang dari standar. Menurut Mbak Ina, apakah ibu balita itu pernah diberikan edukasi tentang penanganan stunting itu tersebut? Sebenarnya kalau di Kalijira itu ada kelas ibu hamil ya Bu. Ada. Jadi rutin. Sebenarnya dari dari pemerintah itu lewat bidan desa itu rutin ada kelas ibu hamil. Jadi di situ disisipkan juga ada materi-materi bagaimana nutrisi untuk ibu hamil, nutrisi untuk anak, pentingnya ASI karena ASI terutama 6 bulan pertama itu sangat penting sekali. Nah, itu yang kadang ibu-ibu itu mengabaikan. ASIku nggak keluar, tapi tidak berusaha bagaimana seperti itu. Kemudian ambil gampangnya aja pakai susu formula, kembali ke susu formula tadi ya. Nah, jadi sebenarnya sudah ada pelatihan atau paling tidak edukasi lah untuk ibu hamil itu sudah dilakukan rutin. Ya itu tadi, cuman mungkin kita kalah sama iklan mungkin. Iklan-iklan untuk seperti itu perlu diperbanyak. Mungkin saya bisa matang sedikit selain kelas-kelas ibu hamil, ada kelas ibu balita, ada tim pendamping keluarga juga. Itu sangat berperanan sekali karena terutama itu tugasnya kan mengedukasi masyarakat dari remaja putri, kemudian calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, ibu sui, sampai ke lansia, itu semuanya sebetulnya
selalu ada Edukasi, edukasi ya. Terutama ya seperti isi piringku, bagaimana pola makan yang sehat yang baik seperti itu. Nggak apa-apa. Ini lebih senior. Iya. Pengalaman. Enggak, kita belajar bersama. Iya, belajar bersama. Nih, apa harapan dari kader kepada pihak terkait atau pemerintah dalam mengurangi angka stunting? Ya, Menurut harapan kalian? kami ya kalau alhamdulillah di Kalijira ini untuk PMT-nya udah naik ya Bu. Udah naik. Jadi dulu itu ya paling cuman beli buat susu kedelai. Sekarang udah naik, udah lumayan kita bisa ngasih minimal telur gitu udah bisa tambah apa itu udah naik. Jadi hal-hal seperti itu mungkin yang kita butuhkan, asupan dana untuk menyokong PMT bagi apa namanya balita setempat, walaupun belum stunting tapi kita perlu juga untuk melakukan pencegahan dengan PMT itu sangat efektif sih menurut kami seperti itu. Kemudian mungkin perlu perbanyak iklan nutrisi anak dari Kemenkes ya Bu, jadi biar kita itu nggak kalah iklan sama susu formula. Kita juga kadang gimana ya Mbak ya, kita dari kader dari dinas kesehatan itu sudah semaksimal mungkin berusaha untuk bagaimana meningkatkan berat badan anak-anak tersebut yang khususnya dikatakan stunting itu. Tetapi kalau dari pihak keluarga yang sehari-hari mengasuh itu tidak masa bodoh, maksud saya itu ya kita apalah artinya kita, karena apa ya, pengasuhan ini tetap nomor satu ada di keluarga Mbak. Kita hanya memberi stimulan, hanya memberi contoh-contoh edukasi. Tapi kalau dari pihak keluarga anak-anak stunting tersebut kurang maksimal ya, kita ya mau gimana lagi ya Mbak ya, mungkin kita edukasikan lebih yang intens lagi mungkin ya. Mungkin bantuan dari pemerintah itu sudah banyak sebenarnya. Untuk stunting itu kemarin kita juga ada ya Bu, jadi setiap ada PMT untuk 60 hari, 30 hari, 14 hari. terus ada 14 hari yang jadi di sini diklasifikasikan mana yang stunting berat, itu sudah ada bantuan berupa PMT dari pemerintah seperti itu. Jadi sebenarnya pemerintah juga sudah sangat perhatian. Ada juga dinas-dinas terkait ada seperti dari PLKB, dari Korpri, dari PKK itu sebetulnya sudah ada Mbak, juga ada. Kalau Kalijira kemarin ada yang sempat menerima bantuan telur itu one day to egg, apa ya itu one day to egg, ya itu ya satu hari dapat 2 telur. Ya, itu dari PKK ada, kemudian dari PLKB juga ada. Menarik sekali ya perbincangan kita hari ini. Terima kasih untuk Ibu Suminem dan Mbak Ina yang sudah memberikan informasi kepada kami, dan semoga tayangan kami ini dapat bermanfaat untuk kesehatan masyarakat Kalijira dan untuk seluruh masyarakat luas. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya.